Baik adik-adik di rumah, pada hari ini kita akan membahas tentang macam-macam metode pembelajaran dan langkah penerapannya. Nah, dalam merancang sebuah pembelajaran, seorang guru tentu memiliki metode tersendiri yang disesuaikan dengan karakter materi yang akan disampaikannya. Jadi sebelum mengajar, guru tentu mengetahui apa materi yang akan dijelaskannya hari itu, mulai dari konsep dasar ya, konsep dasar apa yang akan diajarnya hari itu. Lalu berdasarkan konsep dasar itu, gurunya ini mengembangkan materi. Nah, berdasarkan materi, gurunya memilih kira-kira metode apa yang tepat berdasarkan materi yang akan diajar itu. Lalu adik-adik, konsepnya ini, metode merupakan rencana keseluruhan bagi penyajian bahan bahasa secara rapi dan tertib ya, bahan ajar secara rapi dan tertib. Nah, metode lebih bersifat prosedural, artinya setiap metode itu adik-adik memiliki prosedur tertentu yang membedakannya dengan metode lain. Jadi begini, metode ini kan ada banyak begitu. Nah, namanya juga berbeda-beda. Nah, setiap metode ini adik-adik memiliki langkahnya masing-masing yang menciri khaskan metode itu. Oleh karena itu, pemilihan metode ini saat merancang pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting dan memerlukan pertimbangan dari guru. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa membutuhkan pertimbangan. Guru menyesuaikan materi dengan kompetensi dasar. Kemudian setelah pengembangan materi, guru menentukan atau memilih metode apa yang tepat untuk mengajar materi ini. Nah, seperti itu. Jadi metode ini menjadi pedoman utama berjalannya suatu pembelajarannya. Oke, di sini ada sedikit konsep metode berdasarkan pandangan Brown ya, yang dikutip dalam bukunya Abidin terbitan 2012. Terdapat ciri khas metode adik-adik. Yang pertama, metode bersifat prosedural, yakni menggambarkan langkah-langkah menyeluruh tentang proses pembelajaran. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap metode itu memiliki langkahnya masing-masing. Itulah sebabnya pemilihan metode ini perlu dipertimbangkan. Apakah langkah metode A cocok dengan materi yang akan kamu ajar? Lalu metode diturunkan dari pendekatan tertentu. Nah, pada saat saya mengajar tentang pendekatan kemarin, saya sudah jelaskan bahwa pendekatan itu bersifat umum dan bisa melahirkan begitu banyak metode ya. Kemudian metode tidak dapat diamati dengan hanya melihat guru mengajar atau menyampaikan materi, dan metode ini ditujukan untuk mencapai tujuan secara luas ya. Itu menurut Brown. Lalu adik-adik, implementasi metode di dalam kelas itu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pembelajaran, dan nanti kita juga akan bahas ya jenis-jenis teknik pembelajaran itu. Dan berdasarkan beberapa karakteristik di atas, metode pembelajaran jelaslah bukan cara ya. Jadi metode pembelajaran ini bukan cara guru, atau kita tidak bisa menyatakan bahwa metode pembelajaran itu cara guru menyampaikan materi ya. Bukan. Jadi bukan cara guru menyampaikan materi, melainkan sebuah prosedur yang mengatur seluruh tahapan pembelajaran ya. Jadi metode ini memiliki prosedurnya. Misalkan saya kasih contoh, seorang guru akan mengajar materi A gitu. Lalu dia menggunakan metode diskusi. Nah, penggunaan metode diskusi ini adik-adik itu harus benar-benar terlihat di langkah-langkah pembelajarannya. Harus jelas bahwa di kegiatan inti pembelajaran terdapat kegiatan diskusi yang dilakukan oleh siswa. Begitu. Oke.
Melalui pengertian tersebut adik-adik, maka seorang guru akan mencari metode mana yang paling tepat untuk menyampaikan materi supaya bisa diserap secara mudah oleh siswa. Jadi hal penting yang perlu dilakukan guru sebelum ia masuk kelas itu adalah selain RPP, selain bahan ajar itu tadi adalah pertimbangan metode apa yang tepat. Kita lihat materinya apa. Oh, materinya ini tentang, misalkan tentang rangkaian listrik, maka tidak mungkinlah kamu menggunakan metode ceramah, ya. Walaupun nanti ceramah digunakan hanya untuk menyampaikan konsepnya saja, pengertian-pengertian gitu. Tetapi metode intinya dalam pembelajaran nanti harus ada demonstrasi dari guru. Bagaimana cara membuat rangkaian listrik. Paham ya? Jadi kita bisa memikirkan inti dari materi ini apa. Kalau intinya tentang rangkaian listrik, membuat rangkaian listrik, maka tidak mungkin dengan ceramah, tidak mungkin dengan diskusi ya. Jadi kemungkinan besarnya itu menggunakan demonstrasi. Jadi di sini guru mendemonstrasikan cara merakit rangkaian listrik, cara membuat rangkaian listrik. Kemudian nanti juga diharapkan siswa bisa melakukan hal yang sama. Yang jelas tujuan pembelajarannya juga bahwa siswa mampu membuat rangkaian listrik, dan siswa juga diminta untuk mendemonstrasikannya nanti di depan kelas. Itulah yang saya maksudkan tadi, kita harus lihat betul karakter dari materi yang akan kita ajar, apa yang dibutuhkan oleh materi. Kalau kamu berpikir, ibu bagaimana cara memilih metodenya? Sebenarnya cara memilih metode itu tergantung pada kemampuan guru juga ya. Guru harus tahu, misalkan materinya ini, materinya tentang ini. Nah, bagaimana caranya nanti supaya tujuan pembelajaran dari materi ini itu tercapai? Kira-kira melalui metode apa? Nah itu, disitulah butuh pertimbangan guru. Harus bisa memilih metode yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, keefektifan proses mengajar sangat bergantung pada pemilihan serta penggunaan metode dalam pembelajaran. Jadi, seorang guru tidak boleh salah dalam memilih metode pembelajaran. Selanjutnya, adik-adik, ada beberapa macam metode. Nah, inilah yang akan kita jelaskan nanti ya. Metode pembelajaran di sini mulai dari metode ceramah, kemudian metode diskusi, kemudian metode demonstrasi, lalu ada metode ceramah plus, kemudian ada metode resitasi, kemudian ada metode eksperimen, metode karya wisata, metode latihan, metode perancangan, metode debat, dan metode mind mapping. Nah, kita mulai dengan metode yang pertama, yaitu ceramah. Nah, metode ceramah ini adik-adik sudah sering kita lihat orang berceramah ya, atau pada saat ini saya sedang berceramah dengan kalian. Metode ceramah ini salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan, dan siswa di sini hanya mendengarkan guru ya. Sejak dahulu hingga sekarang metode ini memang dianggap sebagai yang paling praktis dan ekonomis. Namun seorang guru harus bisa menggunakan metode ceramah secara menarik agar para siswa tidak cepat bosan dan tidak terkesan monoton ya. Kemudian metode ceramah nih adik-adik, bisa saja di setiap pembelajaran menggunakan metode ceramah, karena metode ceramah digunakan hanya untuk menyampaikan konsep ya. Kalau hal yang sifatnya itu membutuhkan diskusi, membutuhkan tanya jawab, membutuhkan demonstrasi, itu tidak bisa hanya menggunakan metode ceramah. Jadi metode ceramah ini adalah bukan satu-satunya metode utama dalam pembelajaran ya. Nanti saya akan jelaskan juga apa maksudnya metode utama dan metode pendukung pada pembelajaran. Kemudian berikutnya, metode diskusi. Nah, adik-adik, sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan peserta didik kita untuk belajar memecahkan masalah ya. Kemudian penerapan metode diskusi biasanya dilakukan dengan membuat kelompok diskusi yang bertugas membahas sebuah masalah. Jadi metode diskusi ini biasanya itu dilaksanakan untuk materi-materi yang sifatnya itu memecahkan masalah. Jadi biasanya guru menyiapkan
LKS yang harus diselesaikan siswa di dalam kelompoknya. Kegunaan dari metode ini tuh teman-teman, adik-adik itu kegunaannya itu banyak sekali ya. Jadi di sini nanti para siswa dilatih untuk bekerja sama, untuk bertukar pendapat, kemudian untuk bisa membagi tugas di dalam kelompok. Pokoknya ada banyak sekali hal positif kalau kita menggunakan metode diskusi ini. Dengan begini nanti, dengan melalui metode diskusi, siswa mampu memahami memahami karakter temannya satu sama lain, begitu. Kemudian metode diskusi ini adik-adik adalah metode utama, yang mana metode ini dapat digunakan dalam kegiatan inti pembelajaran, ya. Kemudian berikutnya metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktik, yang mendemonstrasikan inti dari materi pembelajaran di depan kelas. Di sini pembelajaran dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Nah, metode demonstrasi ini memang lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi. Jadi, materi-materi dalam standarisasi itu adik-adik, materi-materi itu ada banyak kompetensi dasar yang membutuhkan kegiatan demonstrasi dari guru. Misalkan kompetensi dasar pada mata pelajaran IPA itu ada banyak sekali kompetensi dasar yang membutuhkan kegiatan demonstrasi. Kemudian apalagi ya, kegiatan-kegiatan dalam mata pelajaran penjaskes juga. Di dalam mata pelajaran penjaskes ada banyak sekali kompetensi dasar yang membutuhkan guru melakukan kegiatan demonstrasi. Jadi pada intinya demonstrasi ini adalah sangat dibutuhkan oleh materi yang sifatnya itu praktik. Jadi kita kalau mengajar materi yang sifatnya praktik, jangan pakai ceramah, jangan pakai diskusi, pakailah demonstrasi, mendemonstrasikan langsung di depan kelas, di depan anak-anak, agar anak-anak bisa melihatnya secara langsung, dan bila perlu meminta anak-anak untuk melakukan kembali melakukan kembali kegiatan demonstrasi tersebut, agar anak-anak benar-benar mengalaminya secara langsung, gitu ya. Berikutnya, metode ceramah plus. Beda ya, metode ceramah plus dengan metode ceramah yang tadi. Nah, metode ini sebetulnya mirip dengan ceramah pada umumnya ya, tapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai metode lainnya. Nah, saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan atau feedback ya. Nah, metode ceramah plus itu seperti metode ceramah tadi itu, sebagai metode cadangan, bukan sebagai metode utama dalam pembelajaran ya. Berikutnya metode resitasi. Nah, metode resitasi ini adik-adik biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resume atau kesimpulan tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana resume tersebut ditulis pada kertas menggunakan kata-kata siswa sendiri. Nah, resitasi ini biasanya saya pakai juga ya. Saya biasa meminta kalian untuk menyimak video materi yang saya bikin, lalu setelah itu saya meminta kalian membuat ringkasan atau menyimpulkan inti-inti dari materi yang saya sampaikan dan menggunakan bahasa sendiri. Nah, itulah metode resitasi. Ini juga sangat penting sekali. Pada akhir pembelajaran kita usahakan mengkonfirmasi apakah materi yang sudah saya jelaskan itu tadi dipaham oleh peserta didik saya atau belum, sehingga guru bisa tahu sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah dijelaskan. Itu metode resitasi. Lalu metode eksperimen. Nah, metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaannya atau praktikum di laboratorium. Ini biasanya di pembelajaran sains, agar siswa bisa melihat secara langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya dapat berupa ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Oke adik-adik, ini dia ada 6 metode yang saya jelaskan dalam video ini. Kemudian metode berikutnya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya, supaya
videonya itu durasinya tidak terlalu lama.